Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya, Romo Andi, dalam edisi Renungan Harian 4 Juni 2020. Topik renungan kita pada hari ini ialah mengasihi Allah dalam ciptaannya. Seorang teolog terkenal dalam agama Katolik bernama Thomas Aquinas pernah menyadari kelemahan dirinya saat sedang menulis Summa Theologia, sebuah karyanya yang sangat luar biasa dalam gereja dan juga bagi iman kita. Dia pernah merasa mau berhenti menulis setelah menyadari pengalaman mistis tentang Tuhan. Peristiwa itu menyadarinya bahwa semua yang akan ditulis dalam Summa Theologia hanya akan menjadi sia-sia jika tidak melibatkan Tuhan. Thomas menyadari bahwa menulis tanpa melibatkan Allah adalah sebuah kekacauan intelek yang hanya akan mengacaukan dirinya sendiri dan juga akan menonjolkan dirinya sendiri, bukan Tuhan yang dia wartakan. Apa yang dialami oleh Thomas menggambarkan kepada kita tentang arti sebuah tindakan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Thomas menunjukkan kasihnya itu melalui karyanya dalam bentuk Summa Theologia itu yang sangat berperan penting dalam iman Kristiani sampai saat ini. Bacaan-bacaan suci pada hari ini juga mengisahkan kepada kita tentang arti dari sebuah tindakan kasih. Yesus menjawab seorang yang menanyakan kepadanya tentang apa yang paling penting dalam kehidupan di dunia ini. Dan Yesus pun menegaskan bahwa apa yang tertulis dalam hukum Taurat sangat jelas dan tegas mengatakan tentang hal itu, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah, bagaimana caranya kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kitab suci menggambarkan kepada kita tentang Allah yang hadir dalam diri manusia. Dalam kitab Kejadian, kita mendengar bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan dalam surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, dia mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Bandingkan 1 Korintus bab 6 ayat 19. Kedua isi kitab suci ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam diri setiap orang beriman, Tuhan hidup dan ada. Dengan kata lain, dengan mencintai sesama manusia, kita mencintai Allah, atau mencintai Allah melalui umatnya atau ciptaannya. Dengan mengasihi yang satu, maka kita pun bisa mengasihi yang lainnya. Maka mengasihi Allah bisa dihayati dengan mengasihi sesama yang kelihatan, karena dalam diri mereka Allah hidup dan ada. Dan perkara mengasihi sesama itu tentunya bukan hal yang mudah. Rasul Paulus pun dalam bacaan kedua pada hari ini mengisahkan kepada kita bagaimana ia menderita mengasihi orang-orang pilihan Tuhan atau umat Tuhan melalui pewartanya. Tetapi dia menanggung semuanya itu demi kasihnya kepada Tuhan dan juga kepada sesama bagi keselamatan mereka. Hal ini sangat penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah wabah corona ini, kita ditantang dan dituntut untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Mengasihi Allah bisa kita hayati dengan mengasihi sesama kita. Tentunya mengasihi sesama kita memiliki tantangan yang banyak. Tapi percayalah, sama seperti Santo Thomas dan juga Rasul Paulus, kita akan dikuatkan untuk terus mengasihi, terus melayani, dan terus berjuang bagi sesama kita jika kita memiliki dasar yang kuat,
yaitu memiliki motivasi untuk mengasihi Allah melalui sesama kita. Dengan kata lain, dalam seluruh perbuatan kasih kita kepada sesama, marilah kita selalu melibatkan Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah kita memiliki kekuatan, termasuk untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin datang menghadang, yang merobohkan kekuatan dan semangat kita untuk mengasihi. Cinta kepada Tuhan yang menjadi dasar dari ungkapan cinta kita kepada sesama akan memampukan kita menghadapi berbagai tantangan itu dan tetap setia dalam berbagai kesulitan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.